Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Aura Pramudita dengan NPM 2011000012 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan dari materi PPT saya, tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional, dosen pengampu Mia Kusmiati SEMM. Dan kebetulan saya mendapatkan bab 2 tentang metode manufaktur. Tak lupa rahmat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita selaku umatnya dapat mendapatkan berkat dan rahmat karunia-Nya. Dalam materi bab 2 ini meliputi ada pendahuluan, yang kedua faktor yang mempengaruhi metode manufaktur, yang ketiga klasifikasi metode manufaktur, lalu yang keempat pemilihan metode manufaktur, dan yang kelima sudah pasti kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, metode manufaktur dipandang sebagai kelompok subsistem yang independen. Artinya masing-masing subsistem ini melakukan fungsi yang berbeda. Subsistem yang berbeda dapat menjalankan fungsi yang berbeda, namun mereka saling terkait dan perlu disatukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Metode ini pembuatan perlu berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Apa itu lingkungan internal dan eksternal? Lingkungan internal adalah kombinasi dari aktivitas teknik, pemasaran, personalia, sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, serikat kerja, dan lain sebagainya. Sebagian besar organisasi, keputusan tentang metode produksi memiliki pengaruh langsung pada aspek-aspek penting seperti biaya produksi dan kualitas. Kedua, faktor yang mempengaruhi metode manufaktur. Di sini ada dua faktornya, yaitu satu, harus dapat memenuhi spesifikasi produk akhir, dan nomor dua, harus hemat biaya. Jadi harus efisien waktu dan efisien biaya dalam memproduksi suatu barang di manufaktur ini. Faktor-faktor yang menentukan proses pembuatan adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh volume dan variasi. Salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan proses adalah volume, variasi produk. Variasi produk yang tertinggi yaitu banyak varian produk dalam satu atau berbagai unit produk. Membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil, mesin, tujuan umum, sistem perencanaan dan kontrol produksi yang terperinci dan canggih. Yang kedua yaitu kapasitas pabrik. Volume penjualan yang diproyeksikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi dalam menentukan apakah perusahaan harus melakukan proses intermittent atau berkelanjutan. Yang ketiga, fleksibilitas produksi. Fleksibilitas menyiratkan kemampuan ke perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Fleksibilitas dan keragaman produk ini saling terkait. Lalu yang keempat, waktu tunggu. Tunggu lebih tepat disebut waktu tunggu pengiriman yang diharapkan oleh pelanggan, yaitu cepat, permintaan harus dipenuhi tanpa kehilangan penjualan. Adalah faktor pengaruh utama lainnya dalam pasar yang kompetitif. Yang kelima, efisien. Ini tentu saja sangat penting karena dapat mengukur kecepatan biaya, proses, transformasi. Efisiensi menjadi pusat perhatian jika produk diproduksi secara massal. Yang keenam, lingkungan membawa teknologi baru dan memaksa adopsi proses manufaktur baru. Misalnya logam dan plastik secara bertahap menggantikan furnitur kayu, jadi lebih ramah lingkungan gitu. Yang ketiga, klasifikasi metode manufaktur. 1. Proses berbasis proyek atau project production. Produksi berbasis proyek ini dicirikan oleh serangkaian aktivitas kompleks yang harus dilakukan dalam urutan tertentu, dalam periode tertentu, dan dalam perkiraan pengeluaran tentunya.
Produk produksi proyek adalah unik atau tidak berulang, misalnya kapal lokomotif, pesawat terbang, dan gedung, dan lain sebagainya. Jika keluaran proyek ada produk tersebut umumnya dicirikan oleh mobilitas selama transformasi. Yang kedua, produksi berbasis job atau jobbing production. Produksi berbasis job atau jobbing production ditandai dengan pembuatan satu atau beberapa jumlah produk tunggal yang dirancang dan diproduksi secara ketat sesuai spesifikasi pelanggan dalam periode tertentu dan dalam harga yang ditetapkan sebelum dibuat kontrak. Jadi ini jobbing production ini diproduksi setelah adanya persetujuan dengan pelanggan gitu, sebelum proses produksi. Yang ketiga, produksi berbasis batch atau batch production. Batch production ditandai dengan pembuatan produk dalam jumlah terbatas, tapi banyak produk yang berada dalam jumlah seperti itu, yang produksi secara berkala dan disimpan di gudang sebagai barang jadi atau menunggu penjualan. Contohnya adalah industri proses seperti farmasi, cat, bahan kimia, industri, teknik motor, dan lain-lain. Yang keempat, produksi massal dan aliran atau mass and flow production. Produksi massal dan aliran ditandai dengan pembuatan beberapa produk standar yang diproduksi dan disimpan di gudang sebagai barang jadi yang menunggu untuk dijual. Barang-barang produksi massal diproduksi dengan satu operasi atau serangkaian operasi pada satu mesin. Selain itu, barang di bawah aliran produksi oleh serangkaian operasi pada mesin yang berbeda diatur sesuai urutan beroperasi. Contoh khasnya yaitu industri manufaktur berkelanjutan seperti barang plastik, produk, senter, peralatan keras, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, proses produksi atau proses production. Proses produksi ditandai dengan pembuatan satu produk yang diproduksi dan disimpan di gudang menunggu penjualan. Yang keempat, pemilihan metode manufaktur. 5 metode manufaktur yang tadi saya bacakan yang dirujuk di atas adalah versi sederhana dari apa yang ditemukan dalam praktik yang sangat sedikit organisasi yang hanya menggunakan salah satu dari metode manufaktur itu. Untuk menghasilkan komponen dan produk akhir, misalnya produsen mobil, peralatan listrik, rumah tangga, dan lain sebagainya menggunakan produksi berbasis batch untuk membuat komponen dan mengalirkan produksi untuk perakitan akhir. Metode pembuatan seperti produk juga memiliki siklus hidup. Saat produk diperkenalkan, produk dibuat dalam volume kecil dengan cara yang tidak efisien menggunakan formulir proyek. Ketika permintaan tumbuh, itu diproduksi dalam jumlah kecil menggunakan bentuk produksi berbasis batch. Saat dapat dianalisis bahwa titik impas adalah salah satu teknik yang paling sesuai untuk pemilihan metode pabrikan yang optimal. Pada tahap pengenalan produk produksi dengan jenis peralatan tujuan umum dan sedikit atau tanpa komitmen pada biaya tetap, metode padat karya digunakan untuk menjaga biaya tetap untuk selalu rendah. Jadinya untuk mengefisienkan biaya, selain mengefisienkan waktu, jadi metode ini juga harus mengefisienkan biaya. Biaya massal merupakan biaya variabel termasuk biaya tenaga kerja. Biaya metode pembuatan yang digunakan kurang lebih adalah bentuk proyek saat produk memasuki fase pertumbuhan. Mesin tujuan umum diatur untuk memiliki produksi berbasis batch. Akhirnya ketika produk memasuki fase jatuh tempo, produksi diatur pada mesin tujuan khusus dalam bentuk massal dan aliran untuk memiliki biaya per unit dan output yang lebih rendah. Kelima, yaitu kesimpulan.
Dalam kesimpulan ini, dua bentuk ekstrim dari metode manufaktur adalah produksi berbasis proyek dan produksi berbasis berkelanjutan. Metode berbasis proyek adalah penugasan tunggal yang bersifat kompleks, sementara produksi berbasis berkelanjutan adalah pembuatan dalam jumlah tak terbatas dalam sekali jalan. Di antara dua ekstrem ini terdapat 4 metode manufaktur yang berbeda, yaitu produksi kerja, produksi batch, produksi massal, dan produksi proses. Tingkat pengulangan meningkat dan produksi kerja ke produksi batch, faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi pemilihan metode produksi dan meliputi volume, variasi, kapasitas, fleksibilitas, efisiensi, dan lingkungan. Sangat sedikit organisasi yang hanya menggunakan atau dari metode manufaktur ini dalam bentuk yang murni. Kebanyakan organisasi menggabungkan 2 atau lebih dari bentuk murni ini. Metode produksi memiliki siklus hidup serta analisis titik impas sangat membantu dalam memilih metode produksi yang optimal. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.